Ustadz, ada nih pertanyaan lagi seputar narasi Ramadan. Ini berangkat dari teman-teman kita bertanya soal bagaimana sih membagi takjil. Karena memang banyak sekolah, banyak komunitas, organisasi itu suka banget bagi-bagi takjil di pinggir jalan khususnya. Iya. Menimbulkan sebuah pertanyaan. Bagi takjil yang tepat itu seperti apa sih, Ustadz? Apakah yang di pinggir jalan atau yang seperti apa? Tafadhol, Ustadz. Iya. Baik, memang bagi takjil itu menjadi amalan sedekah yang luar biasa sebetulnya, karena memberikan makan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka itu mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu. Jadi memang pahalanya besar. Hanya memang ketika kita memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa, ketika hari ini fenomenanya itu macam-macam ya. Ada yang masjid minta diantar oleh orang sehingga dia bisa ngantar ke masjid, ngasih di masjid. Ada yang tadi disampaikan takjil on the road misalkan ya. Bahasanya mungkin. Memang di dalam beramal itu kita perlu melihat dari segala sisi lah. Kan kita ketika beramal kita kan pengennya pertama kita dapat pahala, yang kedua ada kemanfaatan yang besar, ada kemaslahatan yang bisa ditimbulkan, dan syukur-syukur bisa tidak ada kemadharatan. Itu yang harus kita pikirkan ketika kita beramal. Karena tidak serampangan kita tuh dalam beramal dalam Islam. Kita perlu cerdas, kita perlu berpikir kemaslahatan mana yang lebih besar yang harus kita jalankan. Contohnya misalkan takjil on the road, gitu. Maksudnya baik, ya kan? Betul. Memberikan makan, berbuka kepada orang dan harapannya bisa mendapatkan pahala. Tapi kita juga perlu melihat dari sisi yang lainnya. Kalau misalkan dari sisi positif yang lainnya mungkin banyak juga sih. Misalkan bagi perusahaan ya sebagai branding lah, yang bisa iklan Tapi kan kita sebagai kaum muslimin kan ya kita tidak ingin mengiklankan diri kita kan begitu. Betul. Orang berbagi takjil itu kan ingin dapetin pahala. Nah, hanya tadi kita perlu mengukur apakah ini masuk dalam kategori yang membawa manfaat dan kemaslahatan yang besar dan minim madarat ataukah sebaliknya. Kalau kita misalkan melihat di beberapa titik ketika kita itu melihat takjil on the road misalkan, kan ada yang di perempatan lampu merah, ada yang di tengah-tengah jalan, bukan di lampu merah gitu, tapi di badan jalan yang dilakukan oleh beberapa orang. Kalau misalkan di perempatan jalan itu mungkin masih mendingan gitu ya, karena ada lampu merah pas berhenti. Jadi orang bisa fokus juga, bisa nerima begitu. Yang jadi problem itu ketika dilakukan bukan di lampu merah, di jalanan yang aktif begitu, sehingga seakan-akan itu kita mencegat orang. Betul. Sehingga akan ada kerumunan banyak orang di situ, dan itu bisa jadi akan berdampak negatif gitu. Negatifnya apa? Mungkin akan terjadi kemacetan, orang yang tadinya itu mau cepat menjadi lambat, sehingga ini mungkin bisa jadi akan ada orang yang berprasangka atau batin ya dalam dirinya, ini malah bikin macet orang misalkan. Nah itu jadi emosi. Ini sudah mau buka puasa, sudah mau keburu ke tempat rumahnya, ketemu sama anak istrinya misalkan, pas gilirannya dia habis. Tambah sakit lagi kan gitu. Sudah macet, nggak dapat lagi kan gitu. Nah, ini artinya harus dipertimbangkan. Maka ketika kita mau mempertimbangkan hari ini, ketika disampaikan mana pilihannya antara takjil on the road ataupun mengadakan sebuah majelis buka puasa sendiri di masjid ataupun di satu tempat, ya menurut saya, hemat saya, lebih bagus ketika kita berikan itu di masjid atau di satu tempat tertentu, misalkan di panti asuhan, atau ini kita membuat satu lokasi untuk bagi takjil memang di situ dengan ada beberapa kajian, tentu itu lebih bagus begitu. Lebih pas karena orang yang datang ke situ mesti orang yang berpuasa, kan begitu. Nah, gitu. Dan orang yang memang maunya cari kebaikan gitu. Teman saya satu kalau bagi-bagi takjil di pinggir jalan tuh dia malah jam-jam segini nih, sore-sore kayak gini, keliling perempatan tuh nyari takjil. Nyari takjil. Atau mungkin dia anak kos-kosan ya? Anak kos-kosan sih saat memang anak perantau. memang begitu aji mumpung memang bagi mahasiswa itu. Jadi memang harus dilihat mana yang lebih memberikan manfaat yang besar, mana yang meminimkan madarat. Jangan sampai kita beramal tapi malah ada orang lain yang merugikan atau penerimaan menjadi tidak bagus begitu.